uh, mengandung ya deskripsi presisi dan juga validasi ya sebagai alat validasi aja. Oke. Spesifikasi proses ini terkadang nggak dibuat ya tidak dibuat. Kenapa? Ya karena proses itu direpresentasikan di input fisiknya atau di input outputnya. Jadi proses itu direpresentasikan dari validasi data yang simple ya. Dan juga spesifikasi proses inilah adanya kode pemrograman ya. Jadi kode pemrograman itu ada pada spesifikasi proses. Dan bagaimana spesifikasi proses itu kalau digambarkan di dalam data flow diagram? Ya, jadi kalau digambarkan dalam data flow diagram bisa berupa bentuknya proses, inilah dia prosesnya. Jadi dalam proses itu ada entitas. Jadi ada entitas, ada formulir, dan formulir inilah tergambar apakah strukturnya, struktur bahasanya, struktur tabelnya, struktur rantingnya, inilah dia. Dan dari spesifikasi proses inputnya apa saja? Nomor proses, nama proses, deskripsi, aliran data, aliran output, tipe proses, kode program, logika program, ya. Nah itulah dia. Dan tipe proses itu bisa berupa tiga jenis ya, yaitu dengan cara kelompok batch, ya dengan online dan juga dengan manual, gitu ya. Jadi tipe proses yang dilakukan secara proses yang mana? Ya, jadi kalau orang sekarang sudah pinginnya online semua, ya maka dikatakan proses online. Kalau dulu manual, gitu ya. Kalau dulu ada batch, ya sekarang sudah online, gitu ya. Nah, ketika menggunakan kode program, ya itu harus ada fungsinya masing-masing dari kode. Fungsi dari kode itu apa fungsinya? Nah, itu ya. Dan proses mendeskripsikan juga. Ya. Nah, jadi aliran dari spesifikasi proses itu mendefinisikan terminologi bisnis ya, kondisinya, integritas datanya, ya fungsi matematisnya, logika persamaannya, kemudian juga prosesnya, kemudian hubungan antara fakta-fakta bisnis yang dirangkum ya. Nah, itulah spesifikasi proses. Nah, jadi kalau spesifikasi proses itu lahir dari mana? Ya, outputnya formulir, gitu ya. Jadi jangan heran ya, kalau formulir yang kita lihat itu adalah sudut pandang yang sudah dispesifikasikan, gitu kan. Apakah dia mau formulir pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, ya, formulir kalau kita mau kalau kita mau pesan barang ya di Shopee misalnya, isi formulir dulu gitu kan, apa yang mau dipesan. Kalau kita mau naik Grab, ya isi dulu formulirnya, mau dari mana, tujuan mana, itu semuanya adalah formulir. Dan formulir itu sudah dispesifikasikan, gitu ya. Nah, jadi itulah dia sebagai bentuk spesifikasi proses. Dan juga struktur bahasanya. Jadi struktur bahasanya juga agar tidak ada perulangan. Jadi kalau bahasa spesifikasi proses adanya perulangan, maka nggak jadi itu ya yang dirancang, gitu ya. Jadi dalam penulisannya ya diekspresikan apakah fungsi if, ya apakah fungsi then. Ini beda-beda ini fungsinya. Fungsi else, ya fungsi do, ya fungsi perform. Itu dalam bahasa komputer itu beda makna, gitu ya. Maka jangan salah makna. Jangan salah pilih. Fungsi then masuk ya dibuat fungsi if, ya nggak jadi, gitu ya. Ya harus jelas, gitu ya. Bagaimana struktur bahasanya. Nah, jadi tindak diekspresikan inilah dia ya. Jadi kalau diekspresikan untuk struktur keputusan ya kondisinya ini. Ya kalau sequential structure tindakan ya. Kalau dia case structure sifatnya jika gitu ya. Nah ini jika. Maka keuntungan dari kalau dia sudah distrukturkan secara bahasa ya jelas logikanya ya. Hubungannya dan dari human language-nya jelas gitu ya. Kemudian juga efektif komunikasi ya terjadi ya. Nah itu. Dan juga dalam spesifikasi proses nama lainnya itulah yang namanya kamus data gitu ya. Jadi kamus data itu
itu suatu titik gitu ya yang menggambarkan ya struktur tabel tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan formulir penjualan ya sales order itu apa sih kamus datanya? Ya nama pemesan, alamat penjual, jenis barang yang dipesan, harganya, deskripsi barangnya, ya itu ya yang namanya kamus data ya. Ini memang dari sudut pandang pemrograman gitu ya, tapi nggak apa-apa kita bahas. Lalu keputusan tabel ya, tabel itu juga ada keputusannya. Jadi suatu tabel yang mengandung kolom dan juga baris dipisahkan 4 kuadran. Kondisi alternatif, kondisi yang tindakan yang diambil, aturannya. Nah, jadi 4 tindakan, 4 aspek inilah yang mendasari dari tabel pengambilan keputusan. Jadi format dalam pengambilan keputusan tabel gitu ya, ada kondisi dan ada tindakan. Nah itu ya, ada kondisi dan ada tindakan. Jadi dalam menggambarkan suatu tabel tadi gitu ya, itu terbagi dalam beberapa katalog yang dikirimkan pada pelanggan. Jadi dikirimkan dari pelanggan dalam bentuk katalog gitu ya. Jadi haruslah dikembangkan tabel gitu ya. Jadi dalam pengembangan tabel ya pada keputusan ya yang diambil dan juga tindakan alternatif yang diambil. Begitu juga kelengkapannya. Jadi haruslah mengandung 4 unsur ya. 4 unsur bisa diselesaikannya berupa ketidaklengkapan ya, situasi yang memungkinkan, kontradiksi, kemudian juga aspek tumpang tindih. Jangan sampai ada yang 4 ini. Ya. Silakan, ada yang mau berdiskusi? Silakan. Dan kemudian juga dalam pengecekan tabel, gitu ya, itu jangan sampai ada yang tumpang tindih ya. Itulah yang dikatakan dengan redundant. Harus dihindari, gitu ya, yang namanya redundant, tumpang tindih data. Jadi kalau misalkan sudah tersusun dalam bentuk tabel, maka ada tabel jumlah nomor alternatif dari suatu kondisi yang menunjukkan tersebut, gitu ya. Oke ya. Nah itulah yang terkait dengan pertemuan kita hari ini ya. Kita nggak lama-lama, ya karena bisa diambil kesimpulan ya pada topik kali ini. Kalau kita ingin merancang tabel, maka haruslah membuat yang namanya spesifikasi proses. Ya, spesifikasi proses nama lainnya itu adalah data dictionary, kamus data. Kalau misalkan perancangan tabel tidak mempertimbangkan yang namanya apa tadi spesifikasi proses, maka tabelnya apa? Maka tabelnya bisa tumpang tindih, redundant. Nah, itu yang bisa kita simpulkan dari topik kita kali ini. Silakan, ada yang mau diskusi? Ya, karena di sini pun harinya hujan lebat, maka itu saja ya perkuliahan kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan di minggu berikutnya ya. Oke, selamat sore, selamat berbuka puasa ya bagi yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Silakan.